Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari Yesus keluar dari rumah dan duduk di tepi danau. Datanglah orang banyak berbondong-bondong lalu mengerumuni dia. Sehingga Yesus naik ke perahu dan duduk di situ. Sedangkan orang banyak semuanya berdiri di pantai. Yesus mengajarkan banyak hal kepada mereka. Dengan memakai perumpamaan, ia berkata, ada seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah tumbuhan itu dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri. Lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Sebagian jatuh di tanah yang baik lalu berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Siapa yang bertelinga, hendaklah ia mendengarkan. Berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Sabda Tuhan adalah kebenaran dan hidup kami. Bapak Ibu, saudara-saudari, para suster, adik-adik, anak-anak sekalian yang saya kasih dalam Tuhan. Pernah salah satu khotbah saya dikomentari begini sama orang, Romo, khotbah hari ini bagus sekali. Lalu saya bilang, bukan khotbahnya yang bagus, tetapi hatimu sedang bagus. Karena khotbah dan sabda Allah itu semuanya bagus, tetapi tidak semua menganggapnya bagus. Sangat tergantung pada kondisi hati. Macam yang kali ini kamu bilang bagus, ada juga yang bilang tidak bagus. Juga ada yang mempersoalkan. Bapak Ibu saudara-saudari, sabda Allah dan pewartaan atas sabda Allah selalu bagus. Tapi kita yang tidak bagus mengkondisikan hati untuk menerima. Itulah yang mau disampaikan oleh Yesus melalui perumpamaan dalam Injil pada hari ini. Kita perlu menciptakan hati yang at home sebelum datang misa, sebelum dengar sabda Tuhan. Karena tanpa itu, sebaik apapun sabda Allah dan khotbah tidak akan membahagiakan Anda. Toh setiap kali selesai baca Injil dibilang berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Jadi sabda dan khotbah atas sabda itu untuk membahagiakan. Tapi kalau ada yang tidak bahagia karena khotbah, jangan persalahkan pengkhotbah. Anda perlu lihat hati Anda. Mungkin hati Anda yang sedang kacau. Mungkin hati Anda yang lagi tidak bersih untuk mendengarkan. Karena sama seperti bibit yang Anda taburkan di tempat yang berbeda belum tentu menghasilkan buah yang sama. Kalau tanahnya subur pasti menghasilkan pohon dan buah yang baik. Tapi kalau tanahnya tidak subur,
pasti akan menghasilkan pohon yang kering dan buah yang tidak baik, walaupun bibitnya sama. Seperti itu juga sabda Allah. Sabda yang sama akan jadi baik atau tidak baik tergantung pada Anda mengkondisikan hati. Bapak Ibu Saudara-saudari, Yesus itu sangat hati-hati menyampaikan perumpamaan dalam Injil pada hari ini. Karena apa? Semua yang datang belum tentu punya hati untuk Yesus. Sama dengan Bapak Ibu datang misa belum tentu punya hati untuk dengar khotbah, kan? Coba Anda lihat, awalnya Yesus duduk di pinggir danau, tapi begitu melihat orang banyak, ia menyingkir ke tengah danau pakai sampan, berbicara dari situ. Kenapa? Bukan karena corona ya makanya dia jaga jarak, tapi dia tahu di antara orang yang datang tidak semua punya hati baik, maka lebih baik jaga jarak. Kalaupun nanti khotbah Yesus itu tidak berkenan di hatinya, dia tidak bisa kejar Yesus karena Yesus kan ada di tengah danau. Dan hal ini terlihat jelas ketika Yesus berbicara tentang kondisi-kondisi hati yang siap atau tidak untuk mendengarkan sabda Allah. Ada beberapa tipe kondisi hati yang dilukiskan dengan lahan. Dan mereka yang datang tidak semua punya hati untuk mendengar Yesus. Apalagi kalau di antara kelompok itu ada kaum Farisi dan ahli Taurat yang aslinya tidak suka dengan Yesus, tidak mungkin mereka suka Yesus berbicara begitu. Dan di bagian terakhir Yesus bilang apa? Yang punya telinga hendaklah dia mendengar, yang tidak punya tidak usah dengar. Untuk orang-orang itu. Jadi karena apa? Mereka datang tapi tidak membuka hatinya benar-benar. Ada yang membuka, ada yang tidak. Persis seperti kita ke gereja, ada yang karena formalitas, ada yang memang karena rindu bertemu Tuhan, ada yang memang ingin dengar sabda. Tapi ada juga yang datang untuk dengar sabda lalu dibahas di kelompok. Bapak Ibu, sabda Allah dan permenungan atas sabda Allah untuk direnungkan dan dimaknai, bukan diperdebatkan. Karena kalau Anda mendengar untuk memperdebatkan dan mempersoalkan, Anda tidak akan pernah bahagia dengan sabda dan khotbah seperti apapun. Maka datanglah ke gereja karena hati Anda siap untuk menerima sabda Allah. Karena hati Anda dan pribadi Anda siap untuk menerima tubuh Kristus. Jangan datang dengan hati tertekan. Jangan datang dengan hati sakit. Apalagi mungkin Anda tidak suka dengan orang-orang tertentu di gereja, lalu tiba-tiba Anda jumpai di gereja, Anda lalu makan hati karena melihat dia. Untuk apa Anda datang? Hindarilah juga bahaya ketika mungkin Anda melihat yang jadi tugas lektor, yang jadi mazmur, atau romo yang pimpin dan khotbah, dia yang Anda sudah tidak sukai, lalu Anda makan hati sepanjang misa. Untuk apa Anda datang? Sama seperti Anda tidak mungkin mau makan di piring dan gelas yang kotor yang tertumpuk makanan dan minuman. Demikian juga sabda Allah dan khotbah. Tanpa hati yang bersih, itu akan menjadi bumerang untuk Anda, bukan menciptakan kebahagiaan. Bukalah hatimu menjadi lahan yang baik untuk mendengar sabda dan permenungan atas sabda Allah. Semoga Tuhan memberkati.